wal maqalatu kali maqalah al-hadiyatu wal arba'una kan nomor 41. Maqalah ke-41. Kila ditanyakan, apa ida aroda ketika menghendaki Allahu sapa Allah bi'abdin kelawan seorang hamba khairan ing kebaikan kamilan kang sempurna faqahahu maka Allah memberikan kepahaman kepadanya ini dalam urusan agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi seorang hamba yang baik, maka Allah pahamkan atas dia dalam urusan agama. Aifi usulihi tegese atau yaitu ing dalam piro-piro asalnya agama, wa furu'ihi lan piro-piro sabangnya urusan agama. Jadi ciri pertama ketika Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan atas dirinya, Allah memberikan kepahaman dalam perkara agama. Memberikan pemahaman dalam urusan agama ini tidak serta-merta bimsalabim ada-ada kaya ulama. Al ilmu binasab la, al ilmu bil kasab la binasab. Ilmu itu didapatkan dengan diusahakan, bukan berdasarkan keturunan. Maka ikhtiar kita mencari ilmu, khususnya malam-malam kita jadwal ngaji, itu pun dalam rangka ikhtiar untuk dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang digolongkan dalam kelompok hamba yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi ikhtiar. Artinya ikhtiar itu telah kita usahakan dan hasil dan usaha tidak akan menipu hasil. Pasti ono hasilnya, positif kan seperti itu. Maka rasa syukur yang luar biasa ketika hari ini, saat ini dengan umur kita yang sampai hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan hidayah oleh Allah untuk merelakan waktu kita mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu agama yang kita cari kemudian kita mampu memahaminya, itulah merupakan ciri bahwa kita dikehendaki baik oleh Allah. Pertama, Allah pahamkan kita dalam urusan agama. Yang kedua, wajah hadahu dan menjadikan zuhud sapa Allah ing wong. Menjadikan zuhud sapa Allah ing wong di dunia ing dalam urusan dunia. Ciri-ciri Allah menjadikan hambanya itu adalah orang yang baik. Allah menjadikan hambanya tersebut zuhud dalam urusan dunia. Apa itu? Ja'ala, yakni Allah menjadikan qalbahu ing hatinya khalian ing sepi kosong lima saking perkara sholat kan sepi pula minggu darinya yaduhu opo tangane wong. Ibarat memang seperti ini. Maksudnya apa? Zuhud dalam urusan dunia itu disarahi, dijelaskan hati kita tidak terpengaruh apa-apa terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Itu zuhud dalam konteks ini. Jadi meskipun kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, namun hati kita tetap tenang, hati kita tetap nyaman. Itu dalam kategori zuhud. Dalam penjelasan ini seperti itu. Kalau zuhud dalam versi yang lain mengambil fasilitas duniawi sekedarnya saja, atau kesederhanaan, itu zuhud. Mampu sebenarnya membuat rumah yang megah, mewah, tapi dia tidak lakukan itu untuk rumah yang sederhana. Itu juga zuhud. Mampu sebenarnya membeli kendaraan yang mahal yang mewah, tapi dia cukup kendaraan yang mampu mengantarkan dia menuju tujuannya saja. Jadi seperti kendaraan sehat, saat ini tercapai, itu zuhud juga.
pakaian yang harganya jutaan, tetapi dia cukup membeli baju yang harganya ratusan ribu. Itu pun dulu. Orang kok karena miskin, mampu sebenarnya, tapi memang ada temannya yang sederhana saja. Mampu tuku HP yang harganya puluhan juta, tapi kok dia cukup dengan HP yang 1 juta atau 2 juta atau bahkan cuma ratusan ribu. Sebenarnya cukup yang 10 juta pun mampu, itu dulu. Jadi orang-orang yang bisa menjalani hidup seperti itu salah satu ciri Allah akan menjadikan dia adalah orang yang baik. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Allah jadikan hambanya adalah orang yang baik adalah wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Wabassarahu lan Allah memperlihatkan terhadap dirinya bi'uyubi nafsihi, terhadap kekurangan-kekurangan dirinya. Ini kalau makalah 41 menerangkan ketika Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, satu, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Dua, Allah jadikan dia zuhud dalam urusan duniawi. Tiga, Allah perlihatkan terhadap dirinya tentang kekurangan-kekurangan dirinya. Dengan seperti itu, dia tidak sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Maka tiga kriteria ini akan masuk kepada kelompok orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Kebalikannya, orang yang dikehendaki jelek oleh Allah, dia tidak diberikan kesempatan untuk paham terhadap agama. Yang kedua, dia selalu disibukkan dengan cinta kemewahan duniawi, seolah-olah duniawi itu segala-galanya. Kemudian dia selalu diperlihatkan terhadap kekurangan orang lain, dia lupakan kekurangan dirinya sendiri. Maka kebalikannya tadi berarti wong mau memang ditakdir buruk oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mencari kebaikan-kebaikan yang dimunculkan oleh Allah terhadap diri kita. Nah, orang mampu paham agama itu atas pertolongan Allah. Orang mampu bersikap zuhud sederhana dalam urusan dunia, itu pun kehendak Allah. Kemudian kita mampu menganalisa kekurangan diri kita sendiri, kesadaran itu muncul semata-mata atas pertolongan Allah. Kalau ketiga-tiganya atas pertolongan Allah, berarti betul kata-kata kunci di awal ketika Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik. Berarti kita baik itu atas kehendak Allah, kita kurang baik juga hakikatnya atas kehendak Allah, kita menjadi orang yang jelek, jahat, buruk, perangai pun itu atas kehendak Allah. Maka bersyukurlah ketika kita mampu melakukan sesuatu yang masuk dalam kriteria tergolong kita sebagai orang yang baik. Pemahaman agama kita usahakan, sikap hidup kesederhanaan kita tanamkan, kemudian kita menyibukkan diri dengan kekurangan diri kita supaya kita tidak sibuk dengan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Wal maqalatu utawi maqalah As-saniyatu wal arba'una kan nomor 42. An Rasulillahi. Kalau baca kitab boleh seperti ini. Kalau baca Quran juga boleh. Dan nanti ketemu rokokan. Ini buat kitab seperti ini tidak boleh disalahkan. Karena supaya memperjelas ini pakai an itu maknanya dari. Nah, An Rasulillahi. Oh, kata aslinya. Maka ada perbedaan bocor kitab kuning atau bocor Quran. Artinya bocor kitab kuning tidak perlu pakai tafsir. Itu dosa, oka. Kalau lomba baca kitab kuning kepala-kepala KUA kebenteng. Ada satu kepala KUA yang ini Pak Kiai, saya diwajib itu tunggalnya waktu itu. Mohon maaf kalau nanti saya ada salah membaca kitab kuning ini. Mohon dimaafkan, saya takut dosa baca ini. Oh enggak. Jadi selawat. An Rasulillahi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu satamane Rasulullah qala iku bersabda kata Rasulullah. Hubbiba diberikan kecintaan.
Ubiba diberikan kecintaan ilayya kepadaku min dunyakum dari urusan dunia kalian. Ai mahbubatikum tegese pira-pira perkara kang kalian cintai. Lima dari perkara baina samawati kang tetep ing dalem antarané pira-pira langit wal ardi lan bumi. Salatun apa tiga perkara. Salatun apa tiga perkara. Jadi dalam urusan duniawi diberikan kecintaan atas diriku. Tiga perkara. Maksudnya tiga perkara urusan duniawi yang bersinggungan dengan kalian, yang aku sukai, yang aku cintai ada tiga. Atibu, satu, memakai wangi-wangi. Wanisa'u lan cinta ing istri. Wanisa'u lan cinta ing istri. Waju'ilat lan dijadikan. Waju'ilat lan dijadikan qurratu aini apa kebahagiaan mataku, kebahagiaan pandangan mataku di sholati ing dalam sholat, di dalam sholat. Langsung penjelasan kita baca. Wahadihil khisalu utawi iki pira-pira perkara alati rupane hadihil khisal waqa'at kang terjadi apa alati li Rasulillahi kaduwe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat iku ora ana apa alati minat dunia iku termasuk perkara duniawi disaiin ing dalam sesuatu pun. Li anakku lama krono sak temene semua perkara karena kan ono apa mah lillahi ta'ala iku krono Allah ta'ala laisa iku ora ono apa mah minat dunia iku termasuk duniawi. Jadi kata ini dulu kita analisa biar tidak terlalu panjang. Perkara yang disebutkan tiga tadi oleh Rasulullah itu bukan termasuk duniawi. Satu, nganggo wangi-wangi. Dua, istri. Tiga, kebahagiaan berada di dalam sholat. Itu bukan perkara duniawi. Alasannya karena setiap perkara yang dilakukan karena Allah itu bukan termasuk perkara dunia. Nganggo wangi-wangi itu sunnah Rasul. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah. Termasuk kalau makalah mengatakan mantoba ribuhu zata akun. Barang siapa yang harum aroma tubuhnya zata akun maka bertambah pula akalnya. Dia Mbak Kiai sering menyampaikan itu kepada para santri. Mantoba ribuhu zata akun. Barang siapa yang harum wangi baunya maka tambah akalnya. Kalau bahasa sekarang ya semakin kita wangi dalam penampilan kita semakin pede. Pede itu inspirasi banyak. Tapi kalau tidak pede, inspirasi jadi mantap. Semua ide-ide jadi terkekang kan. Artinya apa itu? Maka ketika kita menggunakan wangi-wangi itu karena Allah suka yang baik-baik. Kita melakukan yang baik. Berarti ini perintah Allah. Maka bukan duniawi. Tuku parfum, tuku opo, sabun, tuku sabunan, marak wangi itu ibadah, bukan duniawi. Karena dilakukan karena Allah. Beda masa, beda pasal ketika tuku bedak dari ganteng, ban ganteng kok dan cewek-cewek seperti itu. Nah ini wis ora karena Allah. Jadi recycle namanya. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah maka itu menjadi ibadah, bukan termasuk duniawi. Istri pun seperti itu. Kita beristri, menikah karena Allah, maka itu bukan duniawi. Secantik apapun istrinya, kedudukan wahyu minta ampun. Tapi dengan istri yang cantik menjadi benteng kita tidak melakukan zina, bersoralilah diri dengan para wanita yang lain, maka bukan duniawi meskipun istri kita cantik luar biasa. Artinya intinya segala perkara yang kita lakukan semata-mata karena Allah itu bukan duniawi. Nah manajemen
niat tadi dari diri kita masing-masing, orang lain tidak akan pernah tahu. Kita buat rumah yang bagus, orang lain boleh memiliki pendapat keturunan, lalu ngomong apa luar biasa, malah berkandak-kandak. Itu orang lain punya pandangan ngomong. Kita sendiri pasang niat yang benar, mau kok mengingati ibadah dan nyaman. Kalau kamu tetap dan senang, kan yang mengingati sholat juga yang nyaman. Tapi omanya lagi sholat dari angin semribik lebu, angin masuk angin, hujan terus memiliki omanya bocor alang-alang atau orang nyaman. Maka kita sesuatu itu diniatkan omanya nanti mau ibadahnya dan tenang, keluarga dan tenang, anak-anak senang rumah, buju juga keras senang rumah. Nah, efeknya baik karena Allah. Maka itu bukan dunia meskipun tampak luarnya yang masuk moga bertingkah dan seterusnya. Dan yang lain-lainnya kita kiaskan kendaraan mewahnya. Mewahnya itu ukurannya apa? Kalau urusan harta cukuplah di mata, jangan sampai di hati. Mana? Cukup nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah qurratu aini fi shalah. Inilah yang membedakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sangat merindukan datangnya waktu sholat. Tapi kalau kita orang ada menang ya, ngomong lah. Kita udah suka di rumah kalau ada menang. Rasulullah itu selalu berpesan kepada Bilal, kok enggak azan belum datang ya Rasulullah. Jadi kebahagiaan Rasulullah itu ketika sholat. Karena tekan makom kekasih Allah, tekan makomnya Habibillah, makomnya Khalilillah, itu sangat rindu berjumpa dengan kekasihnya. Ya itu waktu jauh derajatnya itu. Kalau kerinduan kita kepada Allah itu luar biasa, wali kan. Kita rindu kan semua rindu pengen ketemu cucu. Itu pengen ketemu anaknya. Dan kalau sholat sampai ke taraf itu luar biasa. Kalau kotor waktu sholat pengen sholat. Pengen ngomong tapi hatinya belum. Kalau bisa gue dikatain seperti itu luar biasa. Orang yang pangkat cilian kelompok waliullah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kata kuncinya, sesuatu yang dilakukan karena Allah itu bukan termasuk duniawi. Kita lanjutkan. Kan lagi seperti halnya perkara la buddha kang wajib apa minggu alladhi minal kuti nyatane bahan makanan pokok wal maskani lan tempat tinggal wal malbasi lan pakaian. Kalau kita orientasikan itu untuk ibadah, maka bukan termasuk duniawi. Kita menyimpan beras 1 karung, 2 karung untuk keperluan kita 2 minggu, 1 bulan. Kalau itu kita niatkan dan tenang, kalau beli beras sekarung kan tenang, warnanya tenang. Di rumah, bal makan, tempat tinggal nyaman, tenang, ibadah nyaman, kerja tenang di bawah, bal makan pakaian yang menutupi aurat dan seterusnya itu menjadi nyaman. Maka itu tidak dikategorikan termasuk perkara duniawi. Beda hal dengan seperti ini. Sebenarnya kepantasan kita memakai pakaian yang dengan harga 200.000 pantas lah. Tapi kemudian kita ngoyo sampai utang untuk pakaian harganya 2 juta misalnya. Ini beda masalah. Mau pakaian 200.000, pakaian merek 80.000, bahkan pakaian merek 50.000, itu kan fungsinya sama. Di hadapan Allah fungsinya yang menutup aurat. Kalau kemudian cukup dengan yang harganya murah, ya wis pantes, umumnya wong ya wis. Tapi kemudian memaksakan diri sampai besar pasak daripada tiang, itulah duniawi yang betul. Beda hal dengan di atas tadi. Mampu tuku dengan 2 juta, tuku baju 2 juta, mampu dari. Tapi kita cukup yang harganya 100.000, itu justru zuhur.
Beda hal, jadi mampu ini mencukupi pakaian yang harganya 100.000, tapi dipaksakan cukup dengan harganya 1 juta. Nah, ini masalah. Sama seperti halnya perkara kolahu yang telah memberikan pendapat Imam As-Saifu atau Syekh Khalilun Syekh Khalil Ar-Rasidi fil Majalisi Ar-Ra'ifati ing dalam kitab Al-Majalisir Ra'ifah. Keterangan bahwa sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah itu bukan urusan dunia. Wakana lan ono iku mahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu sapa pira-pira sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bulusan hale pira-pira lungguh, pira-pira duduk. Pakola mongko berkata Abu Bakrin sapa Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu menanggapi Rasulullah mengatakan salasun atau ibu wa nisa'u wa jubilat qurratu aini fis shalah. Sahabat Abu Bakar menanggapi, ya Rasulullah, sodakta, benar engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Terus Abu Bakar punya pendapat sendiri, kalau saya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian, sesuatu yang kalian cintai 3 perkara. 1, wangi-wangian. 2, istri. 3, kebahagiaan berada ketika aku di dalam sholat. Abu Bakar menanggapi, benar engkau ya Rasulullah. Kemudian waktu tiba dan diberikan kecintaan ilaiya kepadaku, kata Abu Bakar ini, minat dunia dari perkara dunia, ailima yakni dari perkara kama kang ono apa ma bainat samawati iku ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi, salasun apa 3 perkara. Saya pun seperti itu ya Rasul, saya memiliki 3 perkara yang menjadikan kecintaan terhadap saya. An-nadru, 1, memandang. An-nadru, memandang ila wajhi Rasulillahi, kepada wajah Rasulullah. Kecintaan pertama dalam urusan duniawi, 1, saya senang, saya cinta ketika mampu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqi mali. Yang kedua, saya bahagia, saya cinta dalam urusan duniawi. Yang kedua, ketika saya mampu menginfakkan harta saya ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna. Yang ketiga, saya suka diberikan kecintaan kepada saya antakuna, sekiranya ada ibnati soko putri saya, putri ingsun, anak perempuan saya, tahta Rasulillah, itu menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka punya kecintaan masing-masing. Kalau Rasulullah cintanya wangi-wangian, cintanya kepada istri, dijadikan kebahagiaan ketika beliau sholat. Abu Bakar diberikan kecintaan kepada saya dalam urusan duniawi. 1, saya bisa memandang wajah Rasulullah, saya bisa infak harta saya kepada Rasulullah untuk urusan agama. Kemudian saya senang anak perempuan saya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah yang putri Abu Bakar ini Aisyah radhiyallahu anha. Kepala maka berkata Umar radhiyallahu anhu, sodakta, benar engkau ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kamu benar Abu Bakar. Lalu dibalan diberikan kecintaan ilaiya kepadaku minat dunia dari urusan duniawi, salasun opo 3 perkara. Al-amru, pertama perintah bil ma'rufi, untuk melakukan kebaikan. Wan nahyu, lan mencegah anil mungkari, dari kemungkaran.
Ini Abu Bakar dan Umar mengatakan, saya dari urusan dunia diberikan kepada kecintaan kepada saya tiga. Satu, amar ma'ruf nahi munkar. Wasaubulan baju al-halku kang amok yang usang, baju sing ora anyar, iki senenge Abu Bakar. Senenge Umar. Al-khalaku kok baju yang usang, baju sing amok, cara kene batam. Di fathah ini dengan dua fathah kholako. Ayil bali yakni baju yang telah usang. Ya dikatakan rusak ya rusak. Ayil bali yakni baju yang usang, baju bekas. Jadi kalau Umar bin Khattab saya jadi telur satu amar ma'ruf, dua mencegah dari kemungkaran, tiga baju yang usang. Kita menulis kriteria dewe-dewe, kita harus mencampur kesenangan Abu Bakar satu, kesenangan Rasulullah satu, kesenangan Umar satu, monggo kita punya kesenangan masing-masing. Tapi kesenangan itu intinya ya yang mengarah kepada kebaikan. Ruya diriwayatkan opo anahu sak temene Umar kana iku ono anahu sak temene kelakuan kana iku ono iku fi jubatihi ing dalam pakaian jubahnya Umar opo arba'a asrota rik'atan 14 apane rik'atan tambalane Umar itu punya jubah yang sudah ditambal dengan 14 tambalan. Jadi sesuai dengan ucapan beliau. Aku senang baju sing usang. Tapi mau baju sing api-api kalau sesuai. Kalau kemudian Umar mengatakan suka baju yang usang, baju yang sudah bekas, baju yang rusak, ternyata memang jubah beliau ada 14 tambalan, jadi sesuai. Jadi kita pun nggak boleh niru-niru. Ini sudah tidak zamannya. Utawadu pakaiannya ditambal-tambal. Sudah beli tukang jahit nambah baju. Jadi krono miskin, apa krono pelit kan loh. Kadang-kadang lebih ke pelit mau. Emang aku baju jadi banyak lawak si api tambal, bilang-bilang itu ya untuk zaman ini ya kurang baik. Tidak ngomong domelasan. Domelas ini kan repot wong. Sing repot wong itu kacau. Walaupun memang manusia itu diciptakan untuk saling merepotkan, tapi nek merepotkan urusan nambal baju itu kacau. Baju sing apik akeh. Kok tambalan kan gitu. Pakola mongko berkata, Utsman sapa Utsman memiliki pendapat masing-masing. Radhiyallahu anhu, sodakta benar engkau ya Umar, hai Umar. Waktu bibalan diberikan kecintaan ilahnya kepadaku minat dunia dari perkara dunia salah sun opo 3 perkara. Isba'ul ji'ani, 1 memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini hobi Utsman bin Affan karena punya modal, dia orang yang kaya. 1 memberi makan kepada orang yang kelaparan. 2 wakiswatul uryani, dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Watilawatul Qur'ani, lan membaca Al-Qur'an. Jadi beliau senang memberi makan orang yang kelaparan, senang beliau memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, beliau senang membaca Al-Qur'an. Itu senang. Itu ya larang makan. Senang baca Qur'an. Kesenangan dia ketika baca Quran, ketika tidak mau baca Quran itu saja. Yang sampai derajat itu luar biasa. Ruya diriwayatkan opo annahu satamani Utsman bin Affan, khotama iku menghatamkan sapa Utsman bin Affan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi rakaataini, ing dalam 2 rakaat fil laili, ing dalam sholat malam. Sholat malam itu sampai Quran. Perkara ini waktu kita kulhuwes mending
Jadi ngatam Quran di 2 rakaat. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah 15 juz. Rakaat kedua setelah Fatihah 15 juz. Kita bayangkan apa yang rampung apa berturun. Tapi bawa alam ini kayak pas mikir tekan sampai segitunya kan. Ya wis termasuk kekasih Allah dari urusan Quran itu bisa ngelempet waktu. Nek waliullah biasa itu bisa ngelempet jarak ratusan ribu kilo menjadi ribuan jadi ratusan kilo, ratusan jadi puluhan kilo jadi sekilo jadi semeter melangkah jeleng tekan. Tapi kekasih Allah dari urusan Quran itu standarnya dibaca 24 jam rampung terus. Kemudian 24 jam, 12 jam itu dibaca terus standarnya rampung terus. Kemudian kalau kekasih Allah dari Quran itu nanti saya master guru saya itu bisa dilempit waktu 6 jam selesai. 6 jam selesai bisa dilempit menaik 3 jam selesai. Motor telur itu 3 jam selesai. Motornya kalau apa? Ya biasa. Didengarkan bisa disimak. Tapi karena diberikan istimewaan dalam urusan itu 3 jam selesai. Dilempit menaik dalam waktu 1,5 jam mampu selesai 30 juz. Mungkin Kusman dalam kelompok ini mungkin. Jadi motor 3 jam, dilempit 1,5 jam, dilempit 45 menit rampung. Itu kelas kita. Jadi saking cintanya beliau kepada membaca Quran, sholat malam yang 2 rakaat sholat sunnah itu bacaannya ngatam Al-Quran. Ini saya pernah mencoba melu-melu, tapi tidak sampai Quran. Ketika saya merojaah setoran hafalan ke beliau Kiai Mastur, besok mau merojaah malamnya saya sholat sunnah 1 juz, setengah juz rakaat pertama, setengah juz rakaat kedua. Nek wis bacaan Quran yang gawe bacaan dulu sholat sunnah, besok aman deh. Seperti itu, tapi yang nontonnya cuma 1 juz. Lapor kalau juz itu kelas paling bisa waktu kalau juz maka pun mungkin kalau selesai. Jadi 10 sekali kalau seperti Quran. Nek mungkin kalau sak khataman Quran. Rakaat pertama Al-Fatihah kul wallahu ahad bidu. Rakaat kedua kul wallahu ahad di sana wis. Aku salat sunat ngatamke Quran. Podo karo ngatamke Quran. Atau iso lebih dari itu. Aku setiap salat malam itu 2 kali ngatamke Quran. Nah, Al-Fatihah kul wallahu rakaat kedua Al-Fatihah rakaat kedua. Wis cukup rong khataman atau tiap bunyi. Mikir ibadah pun ngaji gak iso. Ini gambaran orang-orang yang soleh di masa lampau seperti ini. Jadi perlombaan mereka itu Fastabiqul khairat tentang kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hobinya Utsman memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, membaca Al-Quran. Jadi hampir foto kalau ajaran Sunan Derajat, tapi pakai bahasa Jawa. Menehono mangan marang wong keluwen, menehono baju marang wong kang wudo, menehono payung marang wong kang kudanan, menehono lampu marang wong kang kepetengan. Itu bahasa biasa, bisa dimahami secara letterlek bisa. Kalau ada orang kelaparan, kasih dia makan. Kalau ada orang yang kekurangan pakaian, kasih dia pakaian. Tapi dalam konteks sekarang, pakaian itu adalah adab tata krama. Makanan itu adalah ilmu. Maka berikan pengetahuan kepada orang yang membutuhkan ilmu. Berikan ajaran tata krama sopan santun kepada orang yang tidak punya sopan santun. Berikan jalan penerangan kepada orang yang sedang tersesat. Itu esensinya seperti itu.
Jadi mirip-mirip lah ajaran Imam Sallallahu dengan para sahabat. Bedanya konteks bahasa, bahasa Jawa. Lu nyanyian. Pakola mongko berkata, Ali nggak mau ketinggalan. Pakola mongko berkata Aliun sapa Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhu. Sodakta benar engkau ya Utsman wa Utsman. Bahwa dibalan diberikan kecintaan ilaiya kepadaku minat dunia dari urusan dunia salatun apa 3 perkara. Al-khidmatu 1 melayani lidhoifi maring tamu. Ini artinya lidhoifi maring tamu. Wasaumu lan berpuasa fisoifi ing dalam musim panas atau musim kemarau. Fi waktu sidatil hari, yakni di waktu yang sangat-sangat panas. Wadberdu dan berperang. Ailil a'dai, yakni memerangi musuh disaifi dengan pedang. Ini Ali. Pertama, melayani tamu. 2, berpuasa di waktu yang panas. Ini kan berat. Berpuasa di waktu yang musim panas kemarau itu berat luar biasa. Tapi ini senangnya Ali. Ketika mampu melakukan itu, senangnya luar biasa. Kemudian berperang di jalan Allah. Babainamahum mongko ketika mereka sedang seperti itu. Babainamahum mongko ing dalem nalikane para sahabat kadalika iku kaya mungkono-mungkono keadaan. Lagi berbukan Nabi seneng kalau perkara iki, Abu Bakar seneng iki, Umar seneng iki, Utsman seneng iki, Ali seneng iki. Ijaa tiba-tiba datang turun Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam. Lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan berkata sapa Jibril, ai sayyiduna Jibril tegese Jibril, arsalani telah mengutusku Allah sapa Allah tabaraka ma berkah Allah wa ta'ala lan maha tinggi Allah. Lama tanya ing dalam waktunya mendengar sapa Allah maqala akum ing ucapan kalian. Wa amarakalan memerintahkan sapa Allah ing Tuhan ya Rasulullah wahai Rasulullah antas alani ingin bertanya Tuhan ingsun amma dari perkara aku kang seneng sapa ingsun iman in kuntu jikalau aku min ahli dunia itu termasuk penduduk dunia. Jibril datang kemudian mengatakan Allah mengutusku ketika Allah mendengar apa yang kalian ucapkan kemudian menyuruhku untuk meminta kepada engkau wahai Rasulullah engkau bertanya kepadaku apa yang aku senangi ketika aku menjadi bagian dari penghuni dunia. Kalau aku Jibril menjadi penghuni dunia tidak senang apa? Pakola mongko bersabda sapa kanjeng Nabi, berkata sapa kanjeng Nabi, ai Rasulullah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi apa? Apakah ibu yang kamu senangi? Ya Jibril wahai Jibril, in kunta jika kamu ada min ahli dunia, ikut termasuk ahli dunia. Baik, pertanyaan Jibril, apa yang kamu sukai ketika kamu menjadi bagian dari penduduk dunia? Pakola mau menjawab sapa Jibril, irsadud dolina, memberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Jadi hobi Jibril kalau seandainya termasuk kelompok manusia, memberi petunjuk kepada orang-orang tersesat. Ila tariqi menuju jalan al-mustaqim yang lurus. Wa mu'anisatul ghurabai lan memberi ketenangan kepada orang-orang yang mengembara, orang-orang yang terlantar. Ghuraba bisa dimaknai begitu. Memberi ketenangan kepada orang-orang yang terlantar. Al-qanitina kang taat kabeh, kang patuh ing Allah kabeh. Wong terlantar tapi isih patuh kepada Allah.
Anil muti'ina, yakni orang-orang yang taat lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala, al-khashi'ina kan kusuk kabeh lahu ibadah Allah ta'ala. Satu, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Dua, memberikan ketenangan kepada orang-orang terlantar yang senantiasa taat kepada Allah. Wa mu'awanatu ahlil iyali, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki keluarga. Al-muqsirina kan miskin kabeh, anjil fuqara'i tegese pira-pira wong fakir. Aku senang menolong orang-orang yang memiliki keluarga sementara mereka dalam keadaan miskin. Itu. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, memberi ketenangan kepada orang-orang terlantar yang taat kepada Allah, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki keluarga sementara keluarga mereka adalah keluarga yang fakir. Urusan fakir itu menjadi sesuatu yang mampu menebus dosa. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat. Ada dosa yang tidak terhapus dengan puasa, infak, zakat, bahkan haji maupun umroh. Tetapi dosa tersebut mampu terhapus dengan menderitanya kita mencarikan nafkah untuk keluarga. Maka menjadi sebuah simpati tersendiri bagi Jibril kepada orang-orang fakir yang masih berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal. Kita juga harus memiliki sikap yang nyontoh, walaupun tidak bisa sama kita nyontoh. Kita hargai orang-orang yang dalam keadaan miskinnya masih semangat untuk bekerja. Itu harus kita hargai. Luar biasa. Kerjanya masih semangat dalam kondisi kekurangan terus bekerja. Itu perlu kita hargai. Terlepas dari orang tersebut sekolah atau belum sekolah, itu bukan urusan kita. Penghargaan kita kepada orang yang bekerja sekuat tenaga, berusaha mensejahterakan keluarganya, itu nilai baik bagi dia secara pribadi dalam urusan itu. Nah, perkara ibadah Allah. Mereka kalau langsung kita dakwai kok sampean takdirnya tadi pulang lawan gunane sampeyan ora karo sholat. Kok marah mereka? Itu boro-boro tak rewang sholat ae ketinggalan kok tak rewang sholat nah tidak itu gendeng sampeyan ngono malah. Kalau kok urung nyanda. Nilai positifnya mereka itu masih mau bertanggung jawab dengan bekerja keras untuk keluarganya, itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa kan? Boleh dibandingkan ke miskin, nyolong, dari perampok, nggak ada orang. Kalau mereka masih mau bekerja dengan cara yang halal, itu harus kita pandang dengan pandangan belas kaki. Itu latihan. Lalu kepetuk wong, dodolan keliling, atau menekon dorong juga, dorong es tungkung, zaman ini kok isi domangku. Betul opo, kadang-kadang dalam hati saya belum bisa memberikan langsung tak borong pak, dodolan sampean dan ngotot dorongan itu orang itu minimal muncul rasa satu belas kaki dalam hati, yang kedua kagum, luar biasa perjuangan kan. Meskipun mungkin orang lain delok kita itu masih berhasil, tapi kita delok orang lain yang lebih berkompor daripada kita delok malah. Dan itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu masalah. Berikutnya. Waqala berkata Jibril sahabat Jibril alaihi salam, yuhibbu, senang Rabbul Izzati, sapa Tuhan yang maha mulia jalla jalaluhu, min abidihi saking pira-pira hambane Allah, salah sahisolin tiga perkara. Ini perlu dicatat. Kalau Allah kecintaan terhadap hambanya tentang tiga perkara.
Badlul istita'ati. Satu, memaksimalkan kemampuan. Bahasa PNL. Badlul istita'ati, memaksimalkan kemampuan. Punya kemampuan pokok dimaksimalkan, diusahakan. Itu Allah senang. Bukan setengah-setengah dalam melakukan kebaikan. Itu Allah senang. Dimaksimalkan. Orang-orang setengah jalan pindah gon, setengah jalan pindah posisi. Itu orang dari kabeh. Iqamul qudrati, yakni memberikan segala kekuatan. Memberikan segala kekuatan di ta'atillah ta'ala ing dalam ta'at ing Allah ta'ala. Dalam konteks ibadah, memaksimalkan kemampuan untuk ta'at kepada Allah. Dalam bidang apa? Tidak setengah-setengah di dalam ta'at kepada Allah. Maksimal. Wal bukaku lan nangis indan nadamati, ketika menyesali dosa. Wal bukaku lan nangis indan nadamati, ketika menyesali perbuatan dosa. Yang kena turun, menyesali perbuatan dosa atau menyesali dosa. Allah senang ketika kita ingat dosa-dosa kita, menyesal kemudian nangis, itu Allah senang. Ai ala fi'lil ma'asi, yakni atas perbuatan maksiat. Yang ketiga, Allah suka atas hambanya wasabru lan bersabar indal faqati, ketika fakir, ketika kekurangan, dimaknai ketika kekurangan. Wasabru lan bersabar indal faqati, ketika kekurangan, keinginan belum tercapai, sabar. Ini Allah senang. Cita-cita belum tercapai, kita sabar. Allah senang. Nah, ciri-ciri sabar dalam urusan itu, meskipun keinginan belum tercapai, cita-cita belum tercapai, tapi taatnya nggak kurang kepada Allah, itu ciri-ciri sabar. Tapi kok cita-cita tidak tercapai lantas mengurangi taatnya, itulah ciri-ciri barometer yang mau nggak sabar. Gara-gara doa ini belum terkabul, taatnya dikurangi. Jadi perkara rasanya. Ai wujudil hajati, tegese adanya keperluan, adanya kebutuhan. Kok duwe kebutuhan tapi belum terpenuhi saat itu, kemudian hamba itu mampu bersabar, maka Allah cinta kepada orang tersebut. Satu, badul istiqomah, memaksimalkan kemampuan dalam ibadah. Dua, menangis ketika menyesali perbuatan maksiat dan dosa. Tiga, bersabar ketika kondisi kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tanpa pakai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lepetan grup kali, lepetan grup WA. Guru. Laptopnya memiliki orang itu. Kira-kira pernah ini 2 bulan namanya. Bulan. Pilihan kades. Ya. Kali masuk sekali dah. Belum. Pilihan kades. Kan pernah masuk sekali. Berani. Perpilihan kan pakai dulu. Perpilihan sprene Titi. dereng. Titi.